Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji Suryaanggono dengan NIM 14014211323 dengan nomor presiden 29 dari Rombel H dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pembuatan alat peraga murah kelas tinggi, yaitu alat peraga sistem pernapasan manusia. Praktikum ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah laboratorium IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Barakah Isdaryanti SPD MPD. Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui proses pernafasan pada manusia. Yang kedua, memahami mekanisme pernafasan pada manusia. Yang ketiga, memahami mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan manusia dengan alat peraga murah yang dibuat. Alat peraga merupakan perantara atau pengantar pesan pembelajaran. Pembelajaran menggunakan alat peraga dapat mengoptimalkan fungsi seluruh panca indera siswa untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa dalam mendengar, melihat, meraba, dan menggunakan pikirannya secara logis dan realistis. Respirasi merupakan proses menghasilkan energi, sedangkan bernapas merupakan cara makhluk hidup melakukan pertukaran gas O2 dengan CO2 di lingkungan. Proses pertukaran gas O2 dan CO2 berlangsung melalui difusi langsung di alat pernapasan. Alat pernapasan manusia berupa paru-paru. Paru-paru adalah organ penting yang berperan dalam proses pernapasan. Bernapas merupakan salah satu ciri dan aktivitas makhluk hidup. Yang terdekat dalam baku yaitu yang pertama alatnya yaitu gunting dan baku, dan bahannya botol 1,5 liter, plastisin, selang plastik yang transparan, karet, dan 3 buah balon. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan alat peraga ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang telah tersedia untuk praktikum. Yang kedua, siapkan 1 buah botol plastik bening dengan ukuran 1,5 liter, kemudian potong menjadi 2 bagian. Lubangi tutup botol menggunakan paku, lalu perlebar dengan gunting. Yang ketiga, siapkan selang plastik, kemudian potong selang plastik tersebut menjadi 2 buah dengan bentuk runcing. Kemudian rangkai selang plastik yang sudah dipotong dan 1 buah selang yang masih utuh menjadi 1 membentuk huruf Y. Yang keempat, gunakan plastisin untuk menyatukan bagian sambungan dan usahakan agar aliran udara pada selang plastik tidak tersumbat oleh plastisin. Yang kelima, ambil balon dan ikatkan pada selang plastik yang tadi dibentuk huruf Y. Masing-masing selang bentuk Y ikatkan 2 buah balon pada bagian selang potongan pendek. Dan yang keenam, masukkan selang yang diikat balon ke dalam botol. Kemudian tutup dengan rapat. Gunakan plastisin pada tutup botol di sekitar agar tidak ada celah. Dan terakhir, ambil sebuah balon dan potong menjadi 3/4 bagian, lalu tutuplah lubang pada botol bagian bawah dengan potongan balon.
using Powtoon. Created using Powtoon. Created using Powtoon. Berikut ini merupakan hasil dari peragaan alat yang telah dibuat. Alat model peraga paru-paru yang telah dibuat digambarkan seperti lubang selang plastik yang dapat disamakan dengan batang tenggorokan. Dua balon digambarkan sebagai paru-paru dan balon penutup bagian bawah botol disamakan dengan diafragma. Berdasarkan model percobaan tersebut, balon menggambarkan paru-paru manusia karena dapat mengembang dan mengepis. Ketika balon bagian bawah ditarik ke bawah, maka balon yang berada dalam botol akan menggelembung karena terisi oleh udara. Dan apabila balon bagian bawah dilepaskan, kembali balon di dalam botol akan mengepis. Pada saat menghirup oksigen masuk melalui rongga hidung, kemudian diteruskan sampai alveolus yang kemudian tempat pertukaran O2 dan CO2. Proses tersebut disebut inspirasi. Proses ini ditandai dengan otot diafragma yang berkontraksi, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang karena diisi oleh O2. Dan apabila otot diafragma mengalami relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada menyempit, mendorong paru-paru hingga mengempis. Proses ini disebut dengan ekspirasi karena dalam proses ini terjadi pertukaran O2 dengan CO2 di mana CO2 dihembuskan keluar. Dapat disimpulkan bahwa alat peraga dapat membantu efektivitas siswa dalam proses pembelajaran. Dengan alat peraga ini, siswa diharapkan dapat memahami materi pembelajaran dengan mudah dan tidak membosankan. Alat peraga sistem pernapasan ini bisa membuat siswa lebih mudah memahami konsep materi terkait mekanisme pernapasan manusia.
Sekian laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.